Ribuan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu memadati halaman Polres Gorontalo pada Selasa 16 September kemarin. Para calon ASN ini datang sejak subuh, bahkan ada yang sudah tiba sehari sebelumnya demi mengurus surat keterangan catatan kepolisian dan surat keterangan sehat. Sejak siang, antrean juga terlihat tidak berujung. Pihak polisian bahkan sampai harus memasang tenda tambahan untuk menampung ribuan honorer yang terus berdatangan. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Gorontalo, rekan Jeffrey Potabuga. Silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada dapat kami laporkan bahwa halaman Polres Gorontalo, Kabupaten Gorontalo nampak sesak oleh lautan manusia pada Selasa 16 September 2025. Hal itu karena terdapat ribuan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu yang datang sejak subuh, bahkan ada yang sudah tiba sehari sebelumnya demi mengurus surat keterangan catatan kepolisian SKCK dan surat keterangan sehat. Kedua dokumen ini adalah syarat mutlak untuk pengangkatan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun 2024. Dari kejauhan antrean terlihat tak berujung, pihak kepolisian sampai harus memasang tenda tambahan untuk menampung ribuan honorer yang terus berdatangan. Suasana halaman Polres terasa sumpek, kursi-kursi plastik penuh, sebagian honorer memilih berdiri, sebagian lagi duduk bersila di lantai dalam Polres, sementara keringat mengucur di wajah mereka. Namun di balik kelelahan itu ada tahan dalam harapan. Di antara ribuan wajah itu tampak Sherlyn Abbas, tenaga honorer Puskesmas Boliohuto, sudah sejak 2008 ia mengabdi untuk masyarakat. Saat itu, siang itu, saat ditemui Tribun Gorontalo, Sherlyn duduk menunggu giliran dipanggil. Sesekali ia mengipas wajahnya untuk mengusir panas. Sherlyn adalah ibu dari dua anak. Satu anak sulungnya kini telah tengah kuliah, sementara adiknya masih duduk di bangku SMA. Bertahun-tahun ia hidup dengan gaji honorer yang terbatas namun tak pernah menyerah. Baginya kelulusan P3K bukan hanya pengakuan tetapi jalan baru untuk memperjuangkan masa depan keluarga. Sherlyn berasal dari desa Bongo Ayu, Kecamatan Boliohuto. Ia di sini sudah 2 hari saat ini menginap di Indekos. Ia datang dari pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Dirinya telah antri sejak kemarin di jam yang sama. Tidak jauh dari Sherlyn ada Marni Abbas, guru TK Desa Payunga, Kecamatan Batudaa. Ia sudah 16 tahun mengabdi sebagai honorer demi memastikan bisa mengurus berkas. Marni bahkan memilih datang sejak kemarin pagi. Dengan wajah letih namun tetap bersemangat, ia bercerita bahwa sudah terbiasa bertahan dengan segala keterbatasan, bahkan ia mengaku setia bertahan penting bisa mengajar untuk anak-anak. Baginya kelas TK yang sederhana di desa adalah tempat ia menyalurkan kasih sayang sekaligus pengabdian, meski belasan materi nyaris tak seberapa. Di ujung antrean panjang duduk seorang perempuan nampak jilbab basah karena keringat. Ia adalah Hadijah Desedi, guru TK pembina Batuda di desa Huntu. Ia menjadi honorer sejak 2004. Hadijah sudah melewati lebih dari 2 dekade pengabdian. Meski usia tak lagi muda, ia masih sabar berdiri berjam-jam menunggu giliran. Khadijah tahu bahwa penghasilan sebagai honorer jauh dari cukup. Tetapi setiap pagi ia tetap berdiri di depan kelas mengajarkan anak-anak kecil menulis huruf pertama mereka. Khadijah dan Marni pun datang di jam yang sama, yaitu pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah untuk mengurus SKCK dan keterangan sehat di Polres Gorontalo. Menjelang sore, antrean di Polres Gorontalo tak juga surut. Panas kian menyengat, namun semangat para honorer tetap terjaga. Ada yang berbagi bekal nasi bungkus, ada juga yang saling mengimpas dengan kertas, ada pula yang hanya duduk diam sambil menatap antrean panjang dengan tatapan penuh harap. Pemandangan itu adalah potret nyata perjalanan panjang para honorer di Kabupaten Gorontalo. Mereka telah mengabdi puluhan tahun dengan gaji yang nyaris tak sepadan, namun tetap bertahan karena rasa cinta pada profesi dan pengabdian pada masyarakat. Hari ini di bawah tenda yang sesak di halaman Polres Gorontalo, perjuangan mereka seperti menemukan ujungnya. SKCK dan surat keterangan sehat bukan sekadar selembar kertas, tapi tiket menuju pengakuan setelah bertahun-tahun menunggu kepastian. Baik, demikian yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Jeffrey, jurnalis Tribun Gorontalo. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, berikut keterangan dari pihak terkait melengkapi informasi Anda. Ibu datang dari jam berapa di sini? Dari kemarin. Dari kemarin ya? Oh, dari kemarin jam berapa? Jam 8. Jam 8 so di sini. Berarti berangkat dari rumah Setengah 7. 6:30 ya? Baru di sini lagi pulang-pulang atau ada tinggal pak keluarga atau? Tinggal di kos. Oh, tinggal di kos. Adik. Masya Allah. Tapi ibu so antrian ke berapa? Tidak pakai nomor. Oh, belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.